Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Saya Nisa Kalis dengan NIM 0601232024. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 semester 2. Di video ini saya akan menguraikan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan dan apa solusi yang saya lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konstitusi. Sebuah negara yang menganut paham konstitusi adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai pewujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut, sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Paham konstitusi dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menganut prinsip di mana pewujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Konstitusi dapat dijadikan sebagai komponen integral dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itulah yang menjadi sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintahan yang didemokrasikan tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusi sebagai pewujudan hukum tertinggi. Konstitusi adalah sebuah paham yang sangat perlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal itu sama halnya bahwa merupakan saran agar paham konstitusi dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Kata konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis yakni constituer, yang memiliki makna membentuk. Kata tersebut memiliki maksud sebagai pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai wujud hukum tertinggi. Konstitusi sendiri dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama UUD 1945, kedua UUD RIS, ketiga UUD sementara, dan yang terakhir UUD 1945 hasil amandemen. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan oleh negara Indonesia. Yang pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang presiden. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan yang terakhir, adat istiadat. Fungsi konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hak-hak kepada yang diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan. Kekuasaan yang berdaulat secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Yang kedua, sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
Keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Keenam, konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara. Dan yang terakhir, konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur negara dan kehidupan berbangsa. Ia menjadi landasan baru terwujudnya cita-cita nasional dan menjamin hak-hak warga negara. Untuk menjalankan konstitusi secara efektif, beberapa prinsip kunci harus dipegang teguh, yaitu konstitusi harus menjadi hukum tertinggi dan mengikut semua lembaga negara, termasuk pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. Setiap tindakan dan keputusan lembaga negara harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Konstitusi menetapkan pemisahan kekuasaan secara horizontal antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dihilangkan atau dibatasi oleh siapapun, termasuk negara. Konstitusi menetapkan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menjamin kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa. Jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi berbagai masalah. Seperti yang pertama, lembaga negara dapat bertindak di luar batas kewarganegaraannya dan melanggar hukum. Yang kedua, hak asasi manusia warga negara dapat dilanggar oleh pemerintah atau pihak lain. Ketiga, proses hukum tidak berjalan dengan adil dan tidak menjamin keadilan bagi semua pihak. Keempat, sistem pemerintahan menjadi tidak stabil dan tidak efektif. Kelima, lingkungan hidup terancam akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, hukum menjadi tidak jelas dan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Solusi saya untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Lembaga penegak hukum harus independen dan tidak memihak. Lembaga negara harus diperkuat dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, pemerintahan, dan politik sangat penting untuk menjalankan konstitusi dengan baik. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan masyarakat harus melibatkan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja lembaga negara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta lembaga negara harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari jawaban saya yang bersumber jurnal dan buku kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjalankan konstitusi dengan baik diperlukan
komitmen dan upaya bersama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi berbagai permasalahan yang dapat mengancam stabilitas dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi sebagai landasan bagi terwujudnya cita-cita nasional dan kesejahteraan rakyat. Sekian dari video saya mengenai konstitusi. Saya Anissa Kalis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai berjumpa kembali.